underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, hanya dalam waktu 2 pekan di bulan Mei tercatat ada 5 kasus kecelakaan bus rombongan study tour siswa di Indonesia. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita ikut prihatin. Ya, siswa yang istilahnya itu menjadi tunas pemimpin yang akan datang kan. Kita tahu ada berita bahwa kecelakaan yang terjadi di daerah Bandung itu sampai yang meninggal itu 11 orang. Ya, jadi kecelakaan itu membuat semua ibu-ibunya itu menjadi ya bersedih sekali, ya, dan masyarakat juga menjadi tanda tanya kenapa kok banyak kecelakaan untuk kendaraan besar, ya, ternyata yang pakai kendaraan besar itu adalah murid-murid yang melakukan istilah kerennya itu kan study tour. Ya, di mana gurunya juga ikut. Nah, yang sekarang yang menjadi kejutan lagi bahwa ternyata ada instruksi dari Departemen Pendidikan lah ya, bahwa sekolahan-sekolahan itu sekarang tidak boleh melakukan study tour. Nah, ini juga kejutan, ya kan? Orang-orang yang bergerak dalam dunia pendidikan, terutama kepala sekolah atau guru-gurunya itu ya keberatan. Lah, kok study tour tidak boleh, itu artinya gimana? Nah, jadi memang ini harus pakai pikiran jernih ya, pakai logika, akal sehat. Ya, ini yang salah tuh siapa? Sekolahnya atau bisnya? Ya kan? Nah, ternyata bis yang kecelakaan itu setelah diselidiki, ternyata satu, supirnya kalau nggak salah itu nggak punya SIM. Ya. Terus yang kedua itu remnya sudah nggak benar. Ya, remnya blong. Ya. Terus yang lain tuh tidak ada sertifikasi kelayakan jalan. Itu biasa yang ngeluarin kan DLLAJR. Nah, dia yang mengeluarkan sertifikat bahwa kendaraan ini memenuhi syarat untuk mengangkut penumpang. Itu tidak ada. Sudah kedaluarsa lah. Ya, jadi ini yang menjadi tolok ukur, yang menjadi patokan. Jadi seharusnya itu bukan dilarang muridnya untuk melakukan study tour, ya, tapi mestinya bisnya itu harus memenuhi syarat. Nah, ini yang repot, ya. Nah, memang ada keluhan. Kalau mau bis yang bagus, sewanya mahal. Ya, kalau mau yang lebih murah ya bis yang seperti kemarin itu. Nah, biasanya kan sekolahan kepengen kalau bisa semurah-murahnya, maka cari yang murah. Ya, tapi bukan berarti loh kalau yang murah tuh pasti kecelakaan kan, tidak. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana agar supaya aturan layak jalannya dari bis itu bisa betul dilakukan. Ya. Nah, kalau kita mau bicara jujur ya, bukan ABS ya, itu ya memang kejadiannya kan seperti itu. Kalau mau dicek kelaikan jalan atau tidak sebuah bis, itu ya kita datang ke lembaga yang memeriksa itu. Biasanya ya udah ya, ini wani piro gitu kan. Ya, kita kurang sedikit wani piro, ya ada keluarin suratnya. Ya. Nah, nanti kalau sudah di jalan, kan mestinya polisi lalu lintas itu bukan cuman memeriksa orang naik sepeda motor tidak pakai helm. Ya, kita kan paling sering tuh. Ya, banyak netizen yang waduh nggak pakai helm ketangkep polisi. Lah, mestinya polisi itu jegatin yang seperti ini. Bis-bis itu di incognito, artinya random, itu dicegat, diperiksa semua. Nah, kalau ketemu yang jelek, yang tidak layak jalan, ini harus didenda. Jangan dicabut izinnya, didenda aja. Didenda misalnya 25 juta rupiah atau 50 juta rupiah. Nah, kalau udah didenda ini kan takut kalau ngelanggar. Ya, lah setelah itu akan ada baiknya. Kalau kita lihat di luar negeri, ya tidak ada orang yang berani melanggar. Ya,
kendaraan umum yang kita naikin, ya umumnya kalau di luar negeri itu kan biayanya naik bis itu lebih murah daripada taksi loh. Betul. Ya, taksinya mahal sekali sampai orang Indonesia kalau ke luar negeri nggak mau naik taksi karena mahal sekali ya. 1 kilometer itu bisa $1 Amerika. Jadi kalau kita perjalanan misalnya Jakarta Bogor yang 60 kilo dikalikan $1 berarti $60. Jadi hampir 1 juta. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin 400 atau 500 ribu boleh. Ya, jadi mahal sekali, maka banyak yang naik bis. Nah, sekarang kalau naik bis itu yang jarak panjang, misalnya Jakarta Surabaya. Itu kan kurang lebih sekarang lewat tol yang hebat ini kan kira-kira akan makan waktu 10 jam. Ya, lewat jalan tol kan. Nah, ini kalau di luar negeri itu ada ketentuan. Setiap jalan 2 jam itu drivernya harus istirahat. Ya, maka sering juga terjadi kecelakaan di tol Cipali itu kan banyak kendaraan yang ngantuk itu kan. Nah, ini kalau di luar negeri 2 jam sekali harus masuk di rest area, istirahat 10 menit baru boleh jalan lagi. Di sini kan nggak ada aturan seperti itu. Ya, jadi ini memang serba salah. Tetapi bukan melarang study tour tidak boleh. Harusnya bisnya. Jadi ini harus menjadi koordinasi antara sekolahan atau seluruh masyarakat ya sama Departemen Perhubungan. Hei, bos, lu punya orang kenapa kerjanya nggak bener? Banyak sekali kendaraan yang seperti itu. Lah masalahnya sekarang kalau didenda, terus pengusahanya bilang, waduh, oke, saya akan bayar 50 juta, tapi saya cicil. Tiap bulan 1 juta atau sebulan 100.000. Ini kan hubungan perdata ini udah kan? Nah, itu nggak bisa. Nah, itu kan nggak jalan lagi. Jadi memang hukumnya itu harus benar. Kalau dendanya nggak bayar, pemiliknya, pengusaha, itu masuk penjara. Ya sampai dia bayar lunas baru boleh keluar. Nah, ini akan jalan. Tapi kalau sekarang oke, didenda nggak apa-apa dah. Nanti kalau ada duit saya bayar. Nah, itu susah. Ya, jadi memang hukum harus diperbaiki agar supaya peraturan-peraturan itu nggak cuman dilanggar. Ya, kalau dulu zaman koboi di Amerika itu kan selalu ngomong, kalau aturan ada itu kan memang untuk dilanggar. Nah, ini kan kacau ya kan. Nah, apa kita mau seperti itu zaman koboi kan bukan kan? Ya, jadi mestinya ayo semua pemimpin kita, lembaga-lembaga kita itu harus akal sehat. Ya, terus cari solusi yang betul-betul menyelesaikan masalah, bukan tambah sulam. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.